Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Sakib Ramadan, Alifian Fandransyah, Alia Nafisah, Cici Krisnawati, Darus Mujahid, dan Fitri Aprilia akan mempresentasikan tentang mengetahui kedudukan atau tingkat prioritas sebuah kebutuhan berdasarkan maqasid syariah dalam bidang studi pengantar studi Islam. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, ialah Daruriyatul Khoms. Apa sih yang dimaksud dengan Daruriyatul Khoms? Secara bahasa, daruriyat artinya kebutuhan dan khoms artinya 5. Secara istilah, Daruriyatul Khoms artinya 5 kebutuhan penting yang semestinya dijaga oleh kaum muslimin. Apa saja sih 5 kebutuhan penting tersebut? 5 kebutuhan penting tersebut ialah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas 2 saja dari 5 kebutuhan penting yang semestinya dijaga oleh kaum muslimin. Yaitu, yang pertama kita akan membahas tentang hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzuddin ini merupakan daruriyat yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi, itulah tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka Allah juga mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama dari kerusakan. Karena din merupakan daruriyat yang paling besar dan terpenting, maka syariat juga mengharamkan riddah atau murtad. Memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ini semua merupakan cara untuk menjaga din. Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintainya, mengagungkannya, mengetahui asma dan sifat Allah. B. Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya. C. Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya. D. Memerangi orang-orang yang murtad. E. Mengingatkan dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah. Yang kedua ialah hifdun nafs, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini termasuk Daruriyatul Khoms. Dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Jadi, jika kita ingin menegakkan agama,
Artinya kita harus menjaga jiwa-jiwa yang menegakkan agama ini. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa-jiwa ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan dalam kisos itu jaminan keberlangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan kisos sebagai salah satu sebab kelestarian hidup. Mengapa? Mengapa demikian? Padahal kisos itu merupakan kematian. Jadi kisos, dengan keberadaan hukum kisos, maka para pelaku kriminal menjadi jera. Kehidupan pun menjadi aman. Jadi kisos merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang cara menjaga eksistensi. Kita ketahui sendiri bahwa menjaga eksistensi yaitu menjaga keeksistensian atau nama baik, ketenaran. Nah, menjaga semua itu bagaimana? Nah, pertama yaitu menjaga agama. Dalam menjaga agama ini, dalam kitab Muwafaqat karya Imam Asyadibi, berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu dzurriyat, yang kedua hajiat, dan tahsiniyat. Nah, yang kepentingan yang pertama yaitu dzurriyat. Maksud dari dzurriyat yaitu kebutuhan yang bersifat amat sangat wajib, seperti ditentukannya hukum. Nah, apabila manusia tidak ada hukum, maka akan berbuat seenaknya, seperti diktator, adanya pembantaian, yang kuat yang menang, yang kalah semakin tertindas, dan lain sebagainya. Itu adalah kepentingan yang bersifat dzurriyat. Nah, makanya diciptakannya hukum supaya manusia lebih aman, nyaman, dan tentram. Kepentingan yang kedua yaitu hajiat, yang bersifat penting, namun jika kepentingan itu tidak tercapai, manusia masih bisa tetap hidup, seperti kepentingan mempunyai rumah, mempunyai tempat berlindung. Nah, itu walaupun manusia tidak mempunyai rumah, manusia akan tetap bisa hidup di gua misalnya, atau di pohon-pohon gitu misalnya. Kepentingan yang selanjutnya yaitu tahsiniyat. Nah, di tingkat kepentingan yang ketiga ini adalah tingkat kenyamanan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Tentunya manusia jika sudah memiliki kepentingan yang pertama dan kedua, otomatis manusia akan mencari bagaimana agar hidup itu terasa nyaman, terasa makmur, dan sejahtera, yaitu dengan memenuhi tahsiniyat, yaitu dengan menyediakan barang-barang perlengkapan yang dibutuhkan, seperti menyediakan pasokan makanan untuk kebutuhan selanjutnya, menyediakan alat-alat masak, alat-alat tidur, ataupun yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu menjaga jiwa atau hifzun nafs. Menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun pelukaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama.
yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat atau kebiasaan. Menjaga jiwa atau nyawa dalam tingkatan daruriyat misalnya memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa seperti makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan hajiyat misalnya memakan makanan yang lezat namun halal. Sementara itu menjaga jiwa dalam tingkatan tahsiniyat contohnya adalah menjaga adab-adab dalam mengkonsumsi suatu makanan. Sebelum kami tutup, ada sebuah kutipan dari seorang pepatah Madura. Dia berkata, "Odiin kakeh, agaman kakeh." Yang artinya hidupmu agamamu. Di sini pepatah Madura tersebut menegaskan bahwasanya hidup kita untuk agama kita. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala sudah tegas dan menegaskan kepada kita bahwasanya tujuan kita diciptakan di bumi hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.